Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Ratnasari dengan NIM C1C1190009, Prodi S1 PGSD. Ya, di sini saya akan membahas pembelajaran tentang pertumbuhan, dan perkembangan makhluk. Ya, baiklah, ini adalah gambar dari pertumbuhan pada manusia. Ya, setiap makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini sebagai dua proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Pertumbuhan dalam biologi mengacu kepada perubahan fisik, pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah semakin besar. Nah, perubahan tubuh dalam pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Kita bisa mengukur tinggi dan berat badan kita menggunakan meteran dan timbangan. Selanjutnya, ini adalah gambar dari perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi di seluruh bagian tubuh. Berbeda dengan tumbuhan yang terjadi hanya pada bagian tertentu saja, yaitu di daerah meristem. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali sejak terbentuknya zigot dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan mencapai usia dewasa. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Sedangkan fase pasca embrio merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga hewan itu dewasa. Baiklah, selanjutnya itu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dimulai sejak perkecambahan biji, kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuhan hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah meristematis, yaitu titik tumbuh, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Jaringan ini terletak di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Aktivitas jaringan meristem yang terletak di ujung batang atau akar menghasilkan pola pertumbuhan yang berbeda bila dibandingkan dengan jaringan meristem di kambium. Oleh karena itu, pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder.